Itu nanti Bapak Ibu bisa tanyakan langsung ya ke beliau. Beliau lahir di Sragen tahun 69 dan alamatnya di Bogor, yaitu di Kampung Nyalindung, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Pendiri dari eh, Jimmy Hantu dan pengelola Jimmy Hantu Foundation ya Pak ya. Dengan lebih kurang 16 hektar di Taman Sari Bogor dan produk yang unggulannya yaitu pupuk hayati, set PT Hantu Hayati, Hantu Triko, dan Hantu Jago Tani, teknologi Jimmy Hantu. Betulkah demikian Pak? Betul. Ya, nah untuk lebih jauh bagaimana kiprah beliau gitu ya, karena beliau ini juga dikenal sebagai petani berdasi. Wah, keren juga ya Pak. Promotor kemandirian petani dan alternatif pupuk kimia. Aktif di program sosial yaitu kolaborasi pencegahan stunting atau rumah cegah stunting, Stunting. gerakan orang tua asuh cegah stunting. Ya Pak ya, dan pengelola Betul. dapur MBG. Nah, ini nih yang menarik Pak. Eh, Bapak sebagai petani tentunya yang memproduksi pupuk sekarang eh, aktif di, saya dengar aktif di program MBG dan telah memiliki 3 dapur MBG Pak saat ini. Nah, Baik. tentunya kesempatan ini eh, kami harapkan bisa Bapak tularkan ya barangkali peluang-peluang sebagai petani eh, untuk bisa dilakukan juga oleh petani yang lain keberhasilan Bapak ini. Saat ini saya Rosana Susi dalam hal ini sebagai eh, host di dalam bincang ini, bincang catatan RSZ ini tentunya ingin tahu sejauh mana perjalanan Bapak hingga dikenal sebagai Jimmy Hantu nih Pak. Awalnya bagaimana ini Pak ceritanya? Silakan Pak. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi teman-teman petani se-Indonesia. Salam hormat selalu. Kalau kami selalu menyampaikan petani pasti kaya. Nggak Iya. ada petani itu miskin. Wih, keren dong Pak. Kalau Ya. petani itu miskin pasti salah guru atau salah langkah. Oh, Petani pasti kaya. iya, Orang boleh punya mobil banyak, kalau nggak punya makanan, dia tetap akan mati. Ini kata kuncinya. iya. Sekaya-kayanya orang, kalau kurang makan, tetap aja dia miskin. Hmm. Tapi semiskin-miskinnya orang, kalau dia punya pangan, dia adalah orang kaya. Wow, iya. Ini kata kunci nih. Kata kunci, ya. Kata kuncinya. Makanya kalau sampai petani itu miskin, berarti petani ini dia itu bukan seorang petani. Jangan-jangan dia hanya ikut-ikutan bertani. Hmm. Atau mencari guru, mungkin gurunya yang mana Salah. gurunya pun gurunya bukan seorang petani, tapi hanya uh, orang yang hanya suka bertani. Suka bertani sama petani beda. Iya, iya, iya. Suka bertani asal makan, tapi kalau seorang petani dia bukan bukan soal bicara makan, tapi bagaimana dia sudah berbicara bagaimana memberikan makan. Iya, Baik, ini kata kunci pertama. iya. Saya perkenalkan terlebih dahulu, saya itu sebenarnya hanya lulusan SDN, Madrasah Sanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, Institut Agama Islam Negeri, Wali Songo Salatiga. Iya. Terakhir kuliah di IPB, S2-nya pun yang mana di pengembangan masyarakat, bukan pertanian. Jadi saya 0% kalau dari ilmu pertanian. Hmm. Kenapa saya bisa bertani? Dikarenakan saya melihat
Bagaimana kita bisa melihat tadi? Ada 3 perkara yang selalu saya ajarkan kepada siapapun agar Anda menjadi orang yang hebat dan agar Anda dihormati oleh siapapun, termasuk dihormati oleh tumbuhan, termasuk dihormati oleh hewan, dan termasuk dihormati oleh manusia, bahkan sampai alam semesta. Satu, kita harus punya jiwa sosial yang luar biasa. Jiwa sosial. Sosial ini bukan hanya pada manusia saja. Iya. Dan kita selama ini selalu berpikir sosial, selalu berbicara manusia. Iya. Berbicara sosial. Kita nggak pernah hal yang lainnya. Oleh karena itu, contoh misalkan, tadi kata kunci pertama sosial. Ketika saya makan nasi dan saya makan bersama dengan ikan misalkan, ada tulangnya. Iya. Lah tulang itu kalau ponto nggak bisa saya makan, nggak masuk tenggorokan saya. Iya. Kalau saya tulang ikan itu saya hancurkan, saya kasihkan kepada hewan, kepada ayam misalkan. Ayam hanya butuh sosial dari bekas saya, kok limbah saya aja, sisa makanan saya aja. Ayam itu kira-kira gemuk atau tidak? Pertama. Kalau tulang ikan itu saya hancurkan lagi, kalau saya kasihkan pakai masukin ke tanah. Dan dalam tanah itu ternyata di sana ada tanaman yang lainnya. Secara otomatis yang mana tanah itu penuh nutrisi dan nutrisi tanah dimakan oleh tumbuhan. Ketika saya bisa sosial baik pada tumbuhan, maka tumbuhan pun akan berterima kasih pada saya. Tentunya dia akan berbuah banyak. Sosial pertama. Dan hal ini kalau kita mau melakukan dengan siapapun, dengan apapun, pasti kita menjadi orang yang baik. Kalau Islam mengajarkan dengan kalimat khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat baik buat orang lain. Dan itu antar manusia. Bagaimana kalau kita berbicara lagi yang mana? Bahwa manusia tadi khalifatullah fil ard, yang mana pemimpin di muka bumi. Artinya apa? Kita yang punya akal, kita yang berakal, kita harus mikirin mereka, bukan kita mau dipikirin. Seandainya setiap rumah tangga mempunyai 1 pohon cabai atau 2 pohon cabai atau 5 pohon cabai, kira-kira pupuk dari rumah tangga saja cukup atau tidak? Kalau sampai cabai di Indonesia, 1, air kita nggak pernah kurang. Fotosintesis kita nggak pernah kurang. Tapi kita masih teriak cabai, kira-kira pantaskah kita jadi orang Indonesia? Pantaskah kalau kita ini termasuk orang yang bersyukur? Tentunya saya katakan tidak. Kenapa? Di depan rumah pun kita bisa tanam cabai kok. Seburuk-buruknya lagi, anggaplah saya taruh di atas genteng pun bisa tumbuh cabai saya. Paling buruk lagi kalau anggaplah saya nggak punya rumah, saya di kolong jembatan misalkan. Saya tanam cabai pinggir sungai juga masih bisa kok dan pasti keluar cabai. Hal ini kenapa nggak dilakukan? Mengapa nggak kita dengungkan dan mengapa nggak kita kerjakan? 1. Ketika sosial kita bagus pada siapapun, pada tumbuhan dan hewan, tentunya nilai ekonomi pasti naik. Ekonomi pasti naik ekonominya. Jangan pernah berharap Anda jadi orang hebat, Anda jadi orang kaya kalau tidak mempunyai jiwa sosial dulu. Ketika sosialnya baik, maka yang mana apa yang Anda hadapi, apa yang Anda lihat dan apa yang Anda jadi teman Anda hidup pasti baik. Saya sosial baik pada tumbuhan saya pasti bagus. Ketika tumbuhannya bagus, pasti ekonomi naik. Saya sosial pada teman. Anggaplah misalkan orang yang biasa aja. Melihat orang sakit, saya pijitin kakinya dan kakinya dia sembuh. Saya nggak butuh apapun, tapi mereka akan memberikan sesuatu pada saya. Setidaknya minimal terima kasih dari mulutnya dia. Minimal kita menambah saudara. Tidak harus berbicara ada uangnya atau tidak. Dan lupakan kita orang kaya atau orang miskin. Setidaknya kalau kita nggak berharap mau hartanya dia, minimal kita berharap baik hatinya dia. Setidaknya kalau kita nggak berharap, yang mana kalau nggak berharap buahnya mangga misalkan. Setidaknya daunnya mangga itu bisa menyejukkan kita saat panas matahari. Terus lagi daun mangga di sana jatuh bunga, jatuh banget, yang mana jatuh
daunnya banyak. Mangga nggak bisa mencangkul, nggak bisa menggali. Kalau daun mangga itu saya kumpulkan lagi, saya bikinkan lubang kecil di samping pohon mangganya kira-kira. Bukankah itu pupuk buat mangga? Saya tambahkan lagi, saya makan ayam dan saya nggak mau makan tulangnya. Kenapa? Karena tulangnya bukan tulang lunak, tapi tulangnya tulang keras. Saya campurkan dengan daun dia, saya tutupin tanahnya kira-kira. Lalat nggak akan pernah mendekat. Mangganya pun akan tambah subur lagi. Ketika mangganya berbuah, buat siapa? Buat kita juga. Ya. Sosial ekonomi terjadi. Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga, dibudayakan, dibiasakan dalam rumah tangga, dibiasakan dalam kehidupan kita. Maka kita menjadi orang yang terhormat. Terhormat di depan hewan, terhormat di depan tumbuhan, terhormat di depan manusia. Dan tentunya akan dihormati juga, itulah makhluknya Allah yang baik. Sama. Ya. Ini syarat kunci orang yang akan sukses. Dan pas ini orang-orang dikata orang hebat. Iya, iya. Pak, berarti ini yang menginspirasi terus Bapak menjadi pelopor dari pupuk nabati? Karena Tentunya demikian. Kan semua dari coba-coba. Waktu itu kenapa dari pupuk nabati? Begini saya cobanya. Saya mempunyai masa itu. Kalau mau diceritakan tentang bagaimana saya mendapatkan pupuk nabati dan bagaimana kok saya bisa menemukan pupuk nabati ini. Oke, saya buka ceritanya begini. Saya saat waktu saya mau dibawa ke Bogor, saya melihat sesuatu hal yang luar biasa di sini. Banyak orang tanam sayur, banyak orang tanam ubi, banyak orang tanam aneh-aneh. Dan di sini hujannya banyak. Beda dengan kami yang saat itu saya di Sragen. Karena rumah asli saya di Sragen. Rumah asli saya di Sambirejo Plupuh, Kabupaten Sragen. Saya melihat banyak orang tanam sayur dan sebagainya. Dan banyak orang jual tanaman hias. Saya kebetulan senang tanaman hias. ya. Saya belilah namanya brotowali. Sama belilah saya yang mana di sana pepaya. Waktu itu ada pepaya hitam. Dan waktu itu ada namanya juga ada sirih hitam. Saya ikutan. Saya hancurkan itu bareng. Ada hamanya misalkan. Ada hamanya di dalam salah satu tanaman tersebut. Saya hancurkan lalu saya siramkan, saya semprotkan. Lah, ini daunnya bagus. Terus lagi yang mana di sana akarnya juga bagus. Oh, ternyata brotowali atau antawali tadi daun pepaya sama sirih hitamnya ini bagus. Saya coba tambahkan lagi dengan susu. Oh, ternyata jauh lebih bagus lagi. Ketika sudah dinyatakan bagus lagi semuanya, tetangga saya bilang lagi, Mas kok bagus banget sih? Pakai apa sih? Ajarin dong. Saya kasih tahu, ini aja lah, nggak usah saya ajarin, ini aja pakai. Ada sisa saya, dipakai. Dan menyatakan yang apa? Bagus banget loh mas. Oke. Lama-lama punya ide saya, nilai ekonomi ini. Iya. Saya botolin deh. Dari mulut ke mulut dan saat ini adalah sampai ke Indonesia. Bahkan ada beberapa udah masuk luar negeri. Iya, iya. Ini yang ngawalin ini Bapak ya, profesi sebagai ahli pupuk. Ya, awalnya pupuk. Bahkan masa itu dibilang apa? Mana ada pupuk kok cair? Iya. Dan saya katakan tidak masalah. Orang mau mengatakan apa? Sampai bingung, teman bingung. Ini mau dimasukkan dalam kategori pupuk. Kategori yang mana Pak? Yang mana? Kategori yang mana? Bahkan saya cek masukkan lab, ternyata di sana ada gibrelin, sitokin, auksin, kinetin, dan sebagainya. Bahkan awal pertama kali beberapa profesor dan dokter di Indonesia menyatakan, ini bahan bakunya dari luar negeri ya? Oh. Tidak. Iya. Semua adalah dari sekitar saya. Semua adalah sekitar sini aja, nggak ada yang jauh dari luar negeri, nggak ada. Boro-boro saya mikir luar negeri masa itu. Iya. Dari bahan baku yang saya miliki, saya jadikan sebuah produk. Maka dianggaplah saya jadi orang kaya. Dianggap. Iya. Bapak, dalam Baik. memperoleh bahan dasar tadi kan ini bahan dasarnya tuh kan ada campuran tadi tuh ya Pak ya, ada daunan, ada kalau sedikit mungkin Bapak bisa mengumpulkan gitu. Nah, sekarang kan produksi Bapak itu kayaknya sudah ini ya Pak ya, lebih dari biasa gitu. Bagaimana memperoleh bahan dasar yang Bapak perlukan untuk membuat pupuk hayati itu, Pak? Kan gampang Sehingga sekali. Orang kan bicara daun pepaya kan nggak laku kata orang.
Dua kali, broto wali kan dianggapnya barang pahit. Orang nggak akan mau makan. Kalau saya beli dengan harga murah, daripada jadi sampah. Iya, iya, iya. Oh, jadi memanfaatkan itu tadi ya, Pak ya? Ya, saya katakan Bahan-bahan. tadi, petani tidak akan pernah kaya kalau dia itu hanya tukang tanam, kalau nggak bisa Iya. produksi. Maka sampai sekarang jangan pernah berharap petani ini akan jadi orang kaya kalau nggak bisa produksi. Contoh Mhm. lagi sebegini, contohnya. Ketika Anda seorang petani padi, agar Anda jadi orang kaya, ya manfaatkan dong batang padinya, kasihkan sapi Anda, kotoran sapinya Hmm. masukkan ke sawah lagi. Iya, iya, iya. Paling tidak anakmu, di antara anakmu suruh pedagang warteg dong. Suruh pedagang nasi padang dong, suruh pedagang nasi uduk dong. Iya, iya. Masa punya padi kita nggak punya dagangan nasi? Ini Oh, yang dikatakan hilirisasi. Tanpa begitu hilirisasi. jangan harap kita jadi orang kaya. Iya, jadi jangan hanya memproduksi saja ya, Pak. Jangan produksi saja, itu bukan memproduksi. Jangan sampai jadi tukang cangkul. Tukang cangkul, iya. Selama Oh, ini kan kita ini petani cuma tukang nih. iya. Bukan pengusaha petani, bukan. Pengusaha petani. Jadi Harusnya kita jadi pengusaha harusnya menjadi petani. pengusaha tani ya, Pak ya. Iya dong, harusnya Iya, pengusaha tani. iya, Kenapa? Karena kita punya bahan baku. iya. Coba Hmm. Indonesia ini akan kaya raya pasti. Ketika yang mana punya nikel, tapi bisa punya yang mana pabrik nikel sendiri. Sampai mungkin punya pabrik baterai sendiri, pasti kaya. Iya, 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 Karena kita kan selalu jual bahan mentah. iya, Kita punya sawit banyak. iya. Kita jual CPO-nya atau jual apanya? Heeh, iya, Memang kita nggak bisa produksi, bisa. Cuma persoalannya, mau atau tidak. iya, iya. Pak, kalau tadi menurut Bapak bahwa kalau punya sawah jangan hanya memproduksi saja, bagaimana halnya dengan Bapak punya pupuk? Itu jangan hanya memproduksi pupuk gitu kan Pak pertanyaannya. Jadi Betul. apa ini eh, pemanfaatan berikutnya gitu. Jadi kalau Contoh, tadi punya padi harus bisa dagang warung atau terus tadi punya limbah dari padi untuk sapi dan sebagainya. Nah, sekarang dengan usaha Bapak yang pupuk apa kita ini Pak? contohkan, baik, kita contohkan. Saat ini kita contohkan ada MBG. Pintu masuk lagi Hmm, buat saya, peluang nih. ya, Kebetulan saya bisa punya sawah, kebetulan saya punya kebun. Kalau toh enggak, saya punya binaan petani. Petani saya tak suruh tanam sayur dengan pupuk saya. hmm, Sayurnya bagus. Kalau saya ambil, no, sama masuk pasar deh. Saya jual kemana? Ke MBG. ya, MBG apa bilangnya? MBG, harga sayur di MBG tadi yang penting tidak melebihi dari harga pasar lokal. hmm, Satu, saya punya keuntungan di sana. Yang kedua, ya, saya juga punya padi. Padi saya tanam di Sragen, saya bawa ke Bogor. ya, Berasnya saya jual ke MBG, ke BGN. ya, Saya giling sendiri. Sekamnya untuk sayur mayur, sekamnya untuk spring bed unggas, ya, sekamnya untuk biocat, sekamnya untuk biomasa, bekatulnya untuk kuda, bekatulnya untuk kalkun, bekatulnya untuk yang mana ayam, bekatul untuk bebek, bekatul untuk macam-macam dan sebagainya lagi. hmm, Artinya apa? Minimal orang makan yang mana makan telur, orang makan bebek, orang makan ayam pun nggak harus beli. Anak istri saya ya, ada semua. Kotoran ayamnya masuk jadi kotoran ayamnya lagi. Kalau banyak kotoran ayamnya kita jadikan untuk pupuk sayur lagi. iya, iya, Muter aja gitu loh. iya, Nah iya, saat ini saya punya MBG, punya program makan bergizi gratis. iya, Kadang-kadang dalam omreng tadi ada sisa makanan dikit-dikit, kulit-kulit pisang dan sebagainya, sampai emang kadang-kadang iya, food loss-nya dari sayur mayur. Saya kumpulkan bekas-bekas nasi, bekas-bekas apa dikit-dikit sana, saya kumpulkan. Kan saat ini saya itu udah 8.000 masih ompreng per hari. masih on ya sebentar. 8.000 ompreng. Hmm, Bukan belum 3 dapur. Yang dapur ketiga masih saya tunda. iya. Jadi satu dapur 4.000 4.000. ya Pak? Ya, 4.000. 4.000. Oh, Lah iya, itu iya, keberuntungan buat saya. Apa keberuntungannya lagi? Ganda keberuntungannya. iya, Limbah dapur tadi kan sudah organik nih. iya, iya,
Bukankah sesuatu bahan organik tadi yang mana bisa jadi pupuk dan pakan? Iya, iya. Sebagian jadi pupuk, sebagian jadi pakan. Hewan saya banyak, unggas saya banyak, sampai kalkun saja 1000-an lebih. Hmm, Ayam saya pun ribuan. Anggaplah misalkan limbah dapurnya bangsa misalkan tulang-tulang ikan, nggak kemakan sama ayam dan sebagainya. Kalau saya hancurkan, kasihkan ke tanah saya subur nggak? syukur, iya. Subur tuh. Iya, iya. Nah, Pak, tadi itu kan berarti bukan hanya pupuk yang Bapak buat saja yang untuk menyuburkan ya, tapi termasuk limbah-limbah itu Bapak manfaatkan untuk kesuburan tanah ya, Pak. Betul. Pada Nah, dasarnya namanya organik tadi, yang limbah tadi, ya. kalau kita melihat sesuatu hal, tidak bisa Iya. memanfaatkan sebenarnya. Yang limbah itu bukan apa yang kita lihat loh. Kitanya yang limbah. Hmm, iya, Ini di iya, podcast, iya. di podcast ibu saya katakan apa? Kalau kita bisa melihat sesuatu hal, nggak bisa memanfaatkan. Jangan Iya. kau salahkan apa yang Anda lihat, tapi salahkan siapa Anda sesungguhnya. Nah. Ini sentilan yang luar biasa pada teman-teman nih. Sudah Makanya tahu tuh petani jadi padi, tapi nggak punya sapi, gimana ceritanya? ya, jadi harus itu ya Pak, integrated ya Pak. Ya, kalau bahasa orang saat ini kan bilangnya apa? Integrated farming. Nggak usah Oh, neko-neko bahasa Inggrisan dah. eh, Puterin aja situ, itu semua bermanfaat kok. Kalau pontok kita melihat sesuatu hal nggak bermanfaat, ya nggak bermanfaat kita, bukan kita apa yang Anda ini, lihat. Saya iya, contohin di BG lagi, saya contohin. iya, Kadang-kadang saya beli pisang, atau saya kadang-kadang beli salak, kadang-kadang saya juga beli melon, dan itu kan saya nggak punya banyak semuanya, dan ada supplier dari yang lainnya, dari petani lainnya. iya, Lah buah pisang ini kan ada kadang-kadang dimasukin ke keranjang kayu. iya, Oke, keranjang kayu. Lah kayunya kan nggak mungkin saya kubur, pasti akan jadi makan rayap. iya, Oke, saya punya pabrik tahu. Kayunya untuk apa? Pembakaran pabrik akar, tahu. iya, Ampas tahunya untuk siapa? Sapi saya, iya. kambing saya. Tahunya untuk siapa? Jual BGN. Hmm, Bagaimana cucian tahunya? Limbah tahunya? Bukankah punya kadar yang mana fosfor yang bagus di sana? ya, Kita kumpulkan aja, kasih bakteri dikit. Kalau kita semprotkan ke tanaman, subur nggak tanamannya? iya, iya, iya. Subur. Kenapa kita Subur. sering jadi limbah? Dikarenakan kita nggak bisa memisahkan ini untuk siapa, ini untuk siapa, ini untuk siapa. Nah, Kita contohkan lagi. Negeri ini banyak sampah gara-gara siapa sih? iya, iya. Karena kita nggak Kita, memanfaatkan. iya kita nggak memilah ya itu ya Pak. Memilah Nggak sampah itu memilah. kan, Seandainya iya, semua plastik tadi, semua plastik kita masukkan ke tong, lah tong itu kita bakar langsung di dalam tong dari plastik meleleh, langsung kita cetak jadi papering blok nggak kira-kira? hmm, Jadi itu persoalannya kita ini masih butuh duit nggak? iya, iya, Persoalannya kita ini masih butuh ekonomi nggak? iya. Makanya kami bisa berbagi banyak seperti ini. Santri saya pun gratis semua loh. Hmm, iya. Pak, saya penasaran, kenapa Bapak terus populernya menjadi Jimmy Hantu dari mana ya, Pak? Nah, gini bahasa hantu tadi. Hantu itu hanya singkatan, hanya Tuhan yang tahu. Oh, astagfirullah. Oh, Masya Allah. Hanya Tuhan yang tahu hantu Hanya itu. Tuhan yang tahu. Kirain, Nama saya kirain Sujimin aslinya ghost kok. gitu, Pak. Kirain beneran gitu. Makanya dari mana gitu. Hantu itu hanya Tuhan yang tahu plesetannya. Iya, iya, Sebelumnya iya. plesetannya apa? Hormon tanaman unggul. Hmm, Dan selama ini bukankah dengan kalimat-kalimat yang menyentuh tadi pada dasarnya akan mempermudah ingatan orang. iya, iya, betul. Terlepas dikatakan negatif atau positif, tidak masalah di Iya, negatif kan? Nggak ada masalah. iya, Selama kita sudah membuktikan yang terbaik. iya, iya. Iya. Gitu Ibu. Iya, oh itu ya. Ini juga ya Pak, Ya. filosofis juga. Makanya terus ini yang membedakan dengan pupuk yang lain ya Pak. Artinya apa? Kenapa yang bedakan dengan pupuk yang lainnya? Ya, Kebetulan saya ini yang mana? Kebetulan saya ini dalam pupuk itu yang membedakan dengan yang lain adalah saya punya bakteri. Bakteri saya tadi sampai minus 40 derajat Celcius pun nggak akan beku. tidak akan tumbuh. Tidak akan beku. Oh tidak Saya akan. punya bakteri. Bakteri ini Oh cair ya ya. bentuknya. Yang untuk Saya pupuk itu ya Pak. ya, saya masukkan ke freezer. Mm-mm. Di dalam freezer. Freezer Mm-mm. sampai 40 derajat Celcius pun nggak beku itu barang. Hmm. Itu yang membedakan.
Ya, 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 ya. Bahan baku saya adalah susu dan madu itu pasti. Madunya pun buat sendiri. Hmm, ya. Terus pemasarannya udah sampai mana, Pak? Saya Indonesia ada, Bu. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ada. Hmm. Dan semua udah mengenal itu pupuk Jimmy Hantu itu, Belum, Pak. paling-paling juga baru 0,5% Indonesia juga belum sampai. Bagaimana Kenapa? Bapak Harganya mahal kok. mendistribusikan dan meyakinkan bahwa pupuk Bapak ini tadi keberhasilan tadi ya, seperti Bapak contohkan tetangga, terus oh Iya, bagus gitu. kan gini. Ada 3 hal yang untuk menginspirasi jadi seorang pemasaran yang baik. Satu, kita harus tahu peluang, namanya kita harus memberi solusi. Ketika Anda Hmm, mengeluarkan sesuatu hal produk atau mengeluarkan sesuatu hal kata-kata atau hmm, mengeluarkan semua kalimat, untuk solusi apa nih biar gak mubazir? ya, hmm, Ada solusi kok. Orang bingung tentang yang mana tanamannya kurang subur segalanya, saya ya, keluarkan dong. Bagaimana caranya lagi? Ketok tular aja dari mulut ke mulut. ya, Lama-lama apa? Oh, apalagi zaman sekarang. Lewat podcast kayak, lewat ya, YouTube kayak, lewat ya, ini kayak, itu kayak dan sebagainya. Oke. Okay. ya. Yang kedua, saya kasih motivasi. Memberi motivasi pada orang lain, ini loh caranya ABCD. Hmm, Ketiga, inspirasi. Jadi kami begini bukan hanya bicara pupuk, tapi berbicara bagaimana mendidik orang Indonesia tadi menjadi orang yang survival. ya, Di Indonesia ini negara tropis loh, sampai kurang pangan di piye ceritane. ya, Ini kan ironis sekali. ya, Ini salah guru atau guru salah mengajarkan? ya. Boleh dong saya Gimana mengatakan menurut begitu? Bapak ini, Pak? Bagaimana menurut Bapak pemecahan masalah yang terkecil? Artinya kan ini masalah kalau udah seperti itu kan masalah negara ya Pak ya. Nah Baik, sebagai owner dari Jimmy Hantu yang memberikan apa ya solusi kepada petani, bagaimana ini Pak eh, kondisi seperti ini Pak menurut Bapak? baik. Ini bukan menurut lagi, langsung yang mana saya katakan yang mana satu hal yang harus kita pecahkan bersama-sama. Iya, iya, Syarat menjadi orang kaya itu 3 perkara dulu. Satu, badannya kuat. hmm, Dan petani Indonesia kuat-kuat badannya. iya, Hujan kehujanan sanggup. Pakai iya, cangkul oke. Pakai traktor oke. Bahkan traktornya pun nggak usah pakai robot deh. Oke masih. Angkat junjung pun masih oke. Badan Indonesia kuat bagus. iya, Dua, pikiran harus cerdas. hmm, Lah kita belum cerdas. iya, Kenapa belum cerdasnya? Apa belum cerdasnya? iya, Kita kadang-kadang cuma asal tanam, hmm, tapi tidak menanam sesuai dengan kebutuhan bangsa. iya, Bahkan disengaja sekali, bahkan kayak sengaja banget yang mana antar petani suruh berantem harga. hmm, Antar petani suruh berantem, yang mana suruh berantem bagus-bagusan. hmm, hmm, Tapi nggak pernah dikelola lagi pasarnya di mana. hmm, hmm. Eh, badan kuat, pikiran harus cerdas. Harus Lah kita pikir belum jernih. cerdas. Yang ketiga, manajemen kita amburadul. Hmm, Sudah tahu kita ini kebutuhan kangkung satu kampung ini cuma 1 kilo. Loh, kenapa kamu tanam 10 kilo? Hari ini lonjakan, nah, harga naik, besok harga turun, naik ya, lagi, harga turun terus. Kenapa? Karena kita ya, menanam tidak berdasarkan data. Akhirnya apa? Ribut terus. iya, iya, Yang didata hanya bansosnya. hmm, iya, iya, Yang didata selalu ketika bicara petani, yang didata yang selalu bicara petani apa? Oh, butuh bantuan anu, bantuan anu, bantuan anu. iya, Yang perlu dibantu apa? Pemasarannya harusnya. iya. Nah, Bapak sebagai pelopor ya, mungkin ketua gitu, bagaimana melakukan edukasi ini, Pak, kepada yang harus pikirannya harus cerdas, terus manajemen yang bagus nih. Edukasi Bapak ke petani bagaimana, Pak? Saya ke petani kan gini,
Saya punya kejelekan. Saya punya kejelekan dulu nih. Saya kejelekan saya nggak pernah keluar saya. Keluar rumah. Saya selalu di rumah masalahnya. Jadi kalau yang di sini saya ajarin. Maka di sini tempat pelatihan siapapun pada belajar di sini banyak sekali. Iya, iya, iya. Kemarin juga baru juga selesai dari Papua. Jadi kalau untuk menangani hal ini, Iya. kita menunggu gerakan BUMDes sebenarnya. Oh, Kita menunggu gerakan KOPDes. Komdes. BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, atau KOPDes, Bangsa, ya. Koperasi Merah Putih. Oh, Oke, bagus itu koperasi. targetnya kelihatannya bagus. Targetnya kelihatannya bagus. Kalau bisa mengelola. Iya. Contoh yang pertanian di Jepang. Di Jepang itu petani itu pada bertanam. Setelah bertanam yang mana koperasi yang ngurusin. Iya. Pasarnya kemana? Iya. Lu kita ini kapan bertani yang ngurusin siapa? Kita ini yang diurusin cuma bansosnya aja. Iya. Jadi sebuah proyek gitu loh. Iya. Tapi Nah. nggak pernah yang mana semua hasil panennya diproyeksikan, nggak pernah. Orang kalau mau ekspor ya masing-masing, orang mau jualnya masing-masing. Bahkan kalau perlu apa berantem di pasar sana masing-masing. Iya, iya, iya. Bahkan antar tetangga, antar teman pun kadang berantem nih. Gara-gara apa? Harga. Yang senang siapa? Pedagang lah. Yang memainkan pedagang kok. Iya. Maka aku bilang harusnya seorang petani yang cerdas. Jika menghadapi yang demikian lagi, kita bikin pasar sendiri. Iya. Karena petani yang punya barang. Iya. Masa kita yang punya barang tapi kita nggak pernah yang nggak punya pasar. Iya. Apakah ini sudah diinisiasi oleh Pak Jimmy? Kalau soal inisiasi jelas dong. Saya contohkan tadi kan belum banyak orang, beberapa orang masalahnya. Iya. Saya contohkan. Kalau kita mau bertani, misalkan saya tinggal di Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Bogor. Iya. Satu desa ini butuh kangkung berapa sih sehari? Iya. Saya tanam kangkung sesuai dengan kebutuhan aja sehari. Hari ini tanam kangkung, besok tanam kangkung lagi. Misalkan satu hari ini, hari Rabu, misalkan hari Rabu tanggal 1. Kebutuhan kangkung rata-rata satu hari di Desa Sukamantri ini 1.000 ikat. Ya tanam 1.000 aja. Iya. Besok 1.000 lagi. Kita data lagi. Di Desa Sukamantri ini satu hari kebutuhan bayam berapa sih? Iya, iya. Kebutuhan jagung berapa sih? Kalau bisa mengkoordinir seperti ini, maka dari daerah tersebut pada dasarnya survival kebutuhan pangan. Berarti lahan Bapak ini sayur mayur, Pak. Bapak lahannya cukup luas karena bisa memenuhi kebutuhan di daerah Bapak. Ini persoalannya bukan soal lahan luas. Di mana-mana bukan ada lahan Indonesia ini. Masih banyak tanah kosong kok. Cuma persoalannya kan selama ini nggak pernah memanfaatkan. Kenapa ibu rumah tangga masih ribut soal cabai? Dikarenakan depan rumah 1 meter nggak dimanfaatkan. Iya. Benar? Iya. Kenapa anak-anak kita jadi bodoh? Dikarenakan yang mana kita tidak pernah mengajarkan anak-anak dari hal yang kecil. Ya. Kenapa anak-anak kita menjadi anak yang manja? Karena kita nggak pernah mengajarkan dari yang kecil menjadi besar. Iya. Santri saya boleh makan kangkung kalau dia bisa tanam kangkung. Kalau nggak bisa tanam kangkung, kamu nggak usah makan kangkung. Kamu boleh minum susu kalau kamu bisa meres susu dan kamu bisa bersihin kandang sapi. Dan kamu tahu manfaatnya kotoran sapi. Iya. Kalau nggak gitu lagi, kamu nggak usah minum susu dulu. Jadi edukasinya dari rumah ya Pak, dari kecil. Yes. Oh. Jika setiap rumah tangga di Indonesia ini yang mana semuanya sadar diri. Iya. Harga cabai Indonesia ada harganya nggak? Iya. Mungkin nggak kalau Thailand yang mana mengekspor cabai ke kita 15.000, kita bisa nggak mengekspor ke tempat dia cuma 5.000 rupiah? Iya. Bisa dong, barang sisa kok. Jikalau semua bantaran sungai tadi, sisa-sisa bantaran sungai tadi, kita tancapin pohon cabai, keluarnya apa? Pasti cabai. Cabai, iya. Dan kita cuma takutnya apa? Takutnya nanti cabai kan yang nanam saya, nanti yang ambil orang lain gitu kan? Kenapa kita lupa dengan sosial lagi? Jadi bagaimana akan ekonomi kita akan bagus kalau sosial kita nggak pernah baik? Menurut Bapak bahwa itu kalau tuh ada yang memanfaatkan berarti kita sudah memberikan
Otomatis dong Ya, sosial. kesempatan untuk mereka hidup lah istilahnya. Yes. Ya. Iya. Oke, iya, iya. Sudah tahu sungai. Kalau saya ambil ikan pakai setrum yang mana semua anakannya mati, kenapa kita nekat? Iya, Hanya perut kita sendiri. iya, iya. Hmm. Sudah tahu sungai. Kalau saya buang plastik barang tempat, kira-kira mampet nggak yang sono? Iya, Morality. Maka 3 perkara menjadikan orang itu yang mana orang itu baik, orang itu yang mana kuat. 1, badan yang kuat, iya. Pikirannya harus cerdas pikiran harus cerdas, dan budayanya manajemen. harus baik. Iya, dan manajemennya harus baik. Ya. Nah, terkait kalau menurut Bapak, apakah berkaitan juga kita harus bisa mengikuti ataupun yang sekarang namanya pengembangan teknologi, inovasi itu gimana, Pak? Orang selalu yang mana selalu berpikir inovasi teknologi. Lah kita nggak punya apa-apa kok mikir teknologi. Bukankah tanganmu itu teknologi? Hmm, Kenapa kita mikirin teknologi orang lain sementara kita nggak punya kemampuan? Jangan pernah berpikir yang mana milik orang lain, tapi pikirkan apa yang kau punya. Itu baru dikatakan yang mana tangan yang kuat, tubuh yang kuat. Kalau emang belum sanggup beli cangkul, kenapa kita nggak garuk pakai jari? Ngapain kita mikirin yang mana udah nggak punya cangkul, jari Iya, nggak kepake. Belum iya, mereka semua ini bisa punya drone, punya cangkul yang serba iya, otomatis. Kenapa? Karena dia punya akal. iya. Kita jangan mudah iri hati pada orang lain. Ngukur kemampuan ya, Pak. Ngukur kemampuan diri sendiri. Iya. Kalau Kita nggak levelnya pernah sadar itu. ya, tahapnya masih level umpamanya baru cangkul ya sesuaikan Cangkul gitu ya ya, Pak. sesuaikan aja. Iya, 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 iya. Nah, Ngapain kita membranding mikir ini neko-neko? gimana, Pak? Bapak Lembing tadi brandingnya ada kesadaran, membuat penyadaran. penyadaran. Apa yang saya sadarkan? Selalu saya katakan lagi, ada 3 hal. Ketika kamu punya teman, punya pacar, punya istri, punya suami, jangan nambah miskin. Wah, 1. Hmm, iya, Kalau punya teman, jangan teman nambah miskin ya, misalkan. iya. Udah jelas nggak punya duit, maunya ngopi yang di mall. Ah, Memangnya harus ngopi di mall? Kan enggak. iya, Memangnya cemilannya harus Pizza Hut? Kan enggak, bukan milik kita kok. iya. Kenapa nggak singkong bakar aja? Hmm, iya. Itu tadi yang harus kita buat. Jangan nambah bodoh. Kalau punya teman jangan nambah miskin dan jangan nambah bodoh. Jangan nambah bodoh, iya. Udah jelas kita sanggupnya cangkul. Ngapain kita mikirin? Ya pakai drone bagus loh. Pakai apa? IoT Iya, bagus loh. Ya ampun, kamu nggak usah mikir neko-neko. Mikir yang ada aja dulu. iya. Yang mampunya dulu itu yang dikatakan orang survival. Anggap aja kita hidup di hutan nggak ada apa-apa. Iya, Ingat ya. iya. 1 tadi udah jelas nih. Sudah 2 saya sampaikan tadi. Iya. Apa tadi yang pertama tadi? Jangan nambah miskin, Jangan nambah miskin, jangan jangan nambah nambah bodoh. bodoh. Yang ketiga, terakhir nih, jangan nambah edan. Wah, kayak apa itu ya, Pak? Bukankah saat ini banyak orang gila gara-gara apa? Gara-gara temannya. Temannya yang mana ke Starbucks, akhirnya apa? Malu pengen juga Starbucks. Kenapa Oh, gila nih? Udah jelas gak punya duit pengen Starbucks, pinjol jatuhnya. itu lebih besar pasak daripada tiang tuh, Pak, ya? Ya, bukankah selama ini begitu semua? Biar Oh, tekor asal kesohor. 1 miskin, 2 bodoh, 3 edan. iya. Nah, menurut pengamatan Bapak ini kita di kuadran berapa ini, Pak? Menurut Bapak ini? Kalau saya katakan Eh, udah stadium 4. aduh, perlu operasi dong, Pak. Makanya dalam hal ini perlu operasi semuanya. Operasi yang dioperasi siapa? Orang tuanya wajib menyadarkan anaknya masing-masing. Iya, iya, iya. Orang tua bukan hanya seorang motivator, tapi orang tua harus jadi inspirator. Iya, Kita iya. hanya banyak motivasi, kita hanya banyak podcast, kita hanya banyak YouTube, kita hanya banyak ngecek doang. Tapi kita bukan jadi contoh dan teladan. Mohon maaf nih, Ya. kadang ada dosen pertanian, misalkan, ada dosen pertanian, dia kurang pangan, tapi depan rumahnya tanamnya apa? Aglonema. Oh, Contoh bukan?
Iya, iya. Tapi kapan beras naik dia ngoceh. Hmm. Kapan harga cabai naik dia ikut ngomong. Kenapa tanah depan wong kamu itu butuhnya cabai, kenapa tanam aglonema? Kalau cabai naik, kalau tanam aglonema nggak usah rewel dong. Hmm. Ukur diri dong. Iya, iya, iya. Kalau boleh diukur misalkan, kalau boleh disurvei, semua pejabat pertanian atau semua yang mana pejabat pertanian sampai dosen-dosen pertanian, kira-kira Mm-mm. depan rumah dia Ada tanaman? tanamannya pangan atau bunga? Iya. Kira-kira saya ngomong begini, ibu tersinggung nggak? Enggak, Oke, enggak tuh Pak. Saya ini banyak belajar lah. oke deh. Iya. Dan saya terus terang nama Bapak itu udah saya dengar udah lama gitu ya. Dan saya belum tahu Bapak. Cuman namanya itu sudah ini tuh Pak, udah ya sudah keliling gitu. Ibu dengar dari Penasaran siapa? lah saya, yang mana sih Pak Jimmy Hantu ini gitu. Oke, Dan oh, baik. ternyata Kok dapat ya nomor saya banyak dari mana? Dapat nomor saya? dari dari eh, tanaman pangan, saya nama Bapak itu. Oh gitu, baik. Ya, iya, tapi bukan langsung nomor Bapak kan dari Ya bukan ya. iya gitu. Nah, Baik, J. ya kembali ke pupuk ini Pak. Tadi ya tentunya Bapak punya diferensiasi ya pembeda antara pupuk yang satu dan lain. Tapi saya melihat bahwa sebetulnya pupuk ini bukan satu-satunya usaha Bapak karena sebetulnya dikerjakan tadi ada ternak, ada Betul. apa, ada ini gitu ya. Bukan satu-satunya, termasuk garam Iya. pun saya punya, Bu. Bikin garam sendiri saya. Nah, itulah sehingga cukup Bapak mencukupi kebutuhan sendiri gitu ya Pak ya. Betul, ya. Nah, nah sekarang apa yang ingin Bapak capai setelah semuanya sudah dapat? Adakah yang masih diharapkan gitu Pak ya? Terutama ini pemberdayaan masyarakat ya, yang harapan Bapak tadi masyarakat tuh harus ada saya catat tuh Pak, harus kuat, harus pikirannya. Cerdas. Saya yang menarik itu pikiran harus cerdas nih Pak. Kalau cerdas itu tidak harus didapat dari bangku sekolah kan Pak ya? Betul. Nah, pengalaman ataupun cara apa yang menjadikan masyarakat kita cerdas, Pak? Satu yang selalu saya sampaikan pada teman-teman semuanya. Apa yang Anda lihat pada dasarnya adalah kecerdasan Anda. Hmm. Awal kecerdasan itu dari apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar. Kapan kita melihat sesuatu, maka kalau kita bisa mau bersosial dengan baik, maka pada dasarnya kecerdasan kita terbangun. Hmm. Contoh, saya lewat dengar suara kambing mbek. Hmm. Bahkan suara kambing tadi berteriak-teriak mbak mbek terus-terusan. Apa yang saya lakukan lagi? Akan saya tengok. Akan saya bawakan makanan dulu. Hmm. Saya kasih makanan kok masih suara mbek lagi. Oh ternyata dia bukan makan soal makanan nih. Oh ternyata dia kehilangan anak ini. Hmm. Itu rasa sosial berkasih sayang. Sosial selalu saya bangun. Itu utama. Karena dari sosial itu yang mana awal mula kita Yeah. ekonomi baik. Yeah. Jangan pernah yang mana berharap ekonominya baik kalau kita tidak menjadi orang yang baik. Orang yang baik ini bukan orang yang berbicara, tapi orang yang bisa beramal dirasakan oleh orang lain. Ini namanya amal. Maka kalimatnya gini, khotbah terbaik adalah apa yang kau lakukan, bukan apa yang kau katakan. Yeah. Semakin kita Contoh. melakukan, maka pada dasarnya kita sudah berkhotbah. Jadi Gitu. memberikan contoh lah, Pak ya. Ya, harus jadi sumber solusi, Contoh. sumber motivasi, sumber Ya. inspirasi. Iya, iya. Nah, organisasi apa ini yang Bapak tekuni untuk Bapak bisa melakukan yang dibutuhkan oleh para petani ini? Organisasi yang saya lakukan banyak, Jimmy Hantu Foundation. Di tempat saya aja sendiri. Bahkan saya juga pembina BP Taskin. Iya, iya.
Jadi apa ininya Pak, ruang lingkupnya yang foundation yang Bapak dirikan? Hampir semuanya, tapi yang mana nggak lepas dari pertanian. Pertanian, ya. Bahkan saat ini yang saya tekunin, saya sadar santri saya itu miskin-miskin. Ya, Namanya santri tuh. ya. Kalau saya suruh bertani, dia kapan kayanya? Hmm, Kalau bertani tanam kangkung, tanam bayam, tanam sawi, itu butuh 1 bulan. Padahal dia butuh uang besok. ya. Apa yang saya berikan pada dia? Saya ajarin yang mana servis HP, servis kulkas, servis AC, Oh, iya, jasa terlebih dahulu. Sudah jasa, sadar ya. miskin maka jual jasa. Iya, iya. Dari jasa kita bisa menabung. Contoh paling ringan. Saya hidup di kampung. Badan saya kuat. Pikiran saya cerdas. Tapi saya nggak punya cangkul. Iya, iya. Dan saya pengen duit. Iya. Sementara ada orang yang butuh tukang cangkul. Saya datang ke tempat orang yang butuh tenaga cangkul tadi. Tinggal bilang, Bapak, saya bisa mencangkul, tapi saya nggak punya cangkul. Dihargain berapapun mau, nggak ada masalah. Saya itu ya, tujuan saya itu bukan uang dulu, ya tujuan saya adalah kerjaan dulu. Iya. Saya dikasih pinjam cangkul, saya kerjakan cangkul di semaksimal mungkin. Kondisi hujan, saya katakan saya nggak mau berhenti. Sampai yang punya sawah bilang apa? Berhenti dulu. Maaf ya, saya nggak apa-apa kok, saya nyangkul aja. Bisa dingin di badan? Nggak mas, dingin nanti masuk angin loh. Kan saya nggak mikir masuk angin, yang saya pikirkan mencangkulnya saya selesai, Pak. Iya, iya, iya. Kira-kira kalau saya lakukan dengan mencangkul dengan profesional, nggak mikir hujan, nggak mikir panas, yang saya pikirkan mencangkul, kira-kira sama bos saya terhormat nggak? Iya, iya. Pernahkah seperti ini semua pekerja Indonesia? Apakah sudah seperti ini pekerja Indonesia? Iya, 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 iya. Bukankah hal ini dilakukan oleh orang Jepang? Ya. Tidak peduli waktu dia, yang dipedulikan satu pekerjaan dia selesai dan bos senang. Iya. Kita enggak. Kebanyakan kita apa? Ketika kerja bukan mencetakkan bos senang, yang dicetakkan apa? Bagaimana bos menyenangkan saya? Benar enggak? Ya. Iya. Kebalik-balik kita ini. Iya. Bagaimana mau dihormati orang, mau dihargai orang, mau dipakai orang, loh kita aja nggak bisa menghargai orang. Iya. Jadi Pak, akar permasalahan sebetulnya dari kita sendiri ya Pak? Yes, morality. Iya. Moral kita. Kita sendiri bagaimana tadi itu dari keluarga ya, bagaimana mendidik dari mulai yang kecil. Dari sekarang. Gitu, ya. Makanya program Pak Prabowo ini luar biasa. Iya. Kalau ini pintu masuk Indonesia emas, kalau kita garap dengan baik, tapi kalau nggak digarap dengan baik, jebol semua ini. Iya, iya, iya. Nah inilah Pak, ini kan artinya tanggung jawab kita semua ini ya Pak ya, agar program Bapak Presiden ini yang tujuannya mulia. Sangat mulia Bu. Awalnya saya nggak mau jadi ikut program MBG awalnya, tapi setelah saya mengetahui ini program yang sangat mulia, akhirnya saya mau Bu. Mencari uang bukan dari MBG aja. Iya, bukan betul. Dari situ aja saya. Nah itu Pak, maksud saya ini program mulia ini perlu didukung oleh kita semua. Harus. Nah Bapak sebagai petani ya, bagaimana ini bisa memotivasi petani kita yang kurang lebih ada 22 juta ya Pak? Ya. Nah itu mempunyai cara berpikir mindset seperti Bapak gitu Pak. Jadi tadi itu kita harus punya jiwa sosial, ekonomi, terus badan kita harus kuat, cerdas dan sebagainya. Itu bagaimana pada kesempatan ini Pak? Ini ada perwakilan. Saya hanya mengingatkan, selama kita masih butuh duit, selama masih kita butuh pengen jadi orang kaya, kesempatan yang luar biasa ini tolong yang mana kawal dengan baik. Kenapa? BGN butuh rantai pasok pangan. Jangan sampai rantai pasok pangan tadi masuknya dari Thailand. Jangan sampai rantai pasok pangan tadi masuknya juga dari Vietnam. Jangan sampai rantai pasok pangan dari Cina. Maka benar ada kata dokter siapa itu bilang lagi apa? Orang Indonesia ini yang mana semua dari program MBG ini minimal harus 80% harus kearifan lokal. Benar sekali.
bukan spaghetti, bukan burger, Iya, bukan iya. anggur. Benar itu anggota DPR Komisi 9. Kita kadang-kadang apa? Sarjana baru lulus kemarin sore ini kan so idealis. Spaghetti Eh, ini ngerti juga kagak, iya, gayanya iya. luar biasa. Makanya apa? Program Pak Prabowo hebat. Tinggal satu aja, skill orang-orang yang Nah, menangani ini harus dihebatkan lagi. Skillnya dia dirombak. iya. Nah, Jangan sampai dia pada dasarnya dia merusak Indonesia sendiri. iya. Peningkatan skill ini, menurut Bapak bagaimana caranya? Caranya, Hmm, kalau kata Soekarno bilang begini, siapkan saya 10 pemuda, maka 10 pemuda itu akan saya ciptakan untuk mengguncang Indonesia. hmm, Bagaimana caranya? Jika bulan ini saya membuat 10 orang, iya. anggaplah di Indonesia ada 34 provinsi. Setiap provinsi ini akan kita jadikan coach satu Hmm, persatu. hmm, Jadikan dosen khusus mengawal EBGM. iya. Pelatihan jangka waktu yang mana pelatihan misalkan sampai 1,5 bulan. Dari 10 orang ini lagi, dari per provinsi 1 orang, Iya. yang 1 orang satu provinsi ini apa? Nanti akan mengumpulkan lagi 1 orang per kabupaten. Dilatih yang bagus bener, orang-orang yang hebat betul. Hebat apanya? Hebat badannya, Iya. hebat pikirannya, hebat manajemennya. Iya. Nanti 10 orang ini sampai ke dasar, sampai per kecamatan, sampai per desa, sampai per RW. Nah, menurut Bapak ini Pasti tanggung jawab selesai. siapa, Pak? Menurut Bapak ini Pemerintah tanggung jawab. dong. Ah, Pemerintah harus bisa yang semacam tadi. Kalau nggak bisa semacam tadi, bagaimana bapak saya bisa menyelesaikan masalah? hmm, hmm, hmm. Pak Prabowo punya program makan bergizi gratis, tujuannya apa? Agar anak pintar nggak stunting. Pinter, ya. Jangan sampai dia tuh hanya pintar makan, tapi nggak pintar mikir. Ini yang bahaya. Makanya dari tempat kami, di yayasan kami, di tempat yang mana Jimanto Foundation, setiap anak penerima manfaat, setiap sekian bulan sekali, wajib masuk ke markas kami. Melihat, oh ini namanya wortel, ini cara tanamnya seperti ini, Yeah. bibitnya kayak gini, oh namanya penggilingan padi, ini namanya gabah, cara tanam gabah seperti ini, cara tanam padi seperti ini. Semua diajarkan minimal. Di usia balita, dia udah paham terlebih dahulu. Yeah. Survival dijalankan. Kalau udah usia di atas SMA, otaknya cuma duit. Kerja juga belum tahu bisa kerja atau enggak, tanyanya gaji berapa. Ini rusak moral sudah. Iya, 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 iya. Sangat menarik ini Pak, karena perbincangan kita ini kan hampir diwakili oleh seluruh provinsi di Indonesia ya Pak. Mudah-mudahan ini Oh gitu ada ya? salah satu di antara teman-teman Bapak Ibu yang mendengarkan ini bisa menularkan kembali Pak ide-ide Bapak tadi itu untuk bisa kita mensukseskan program MBG ini karena ini kan perlu didukung dan ini menjadi program yang mulia untuk mencerdaskan bangsa dan juga mencegah stunting ya Pak ya. Otomatis, ya. Ya, iya. Bagaimana Bapak sekarang memotivasi petani yang bisa berperan di dalam mendukung program MBG ini, Pak? Tadi kan perannya cuma satu aja. Masih butuh duit nggak? Yang punya duit saat ini bener-bener punya duit BGN. Uang itu disebar luar biasa. Jangan sampai kita cuma penonton. Iya, iya. Strateginya Negara gimana ini, Pak? Strategi menurut Bapak ini? Ya tanya sama MBG. Butuhmu berapa sih setiap seminggu sekali soal pakcoy? Misalkan. Oh butuhnya 500 kilo loh. Ya udah kita tanamkan. Per hari apa saja sih? Petani itu nggak punya tanah. Ya udah patungan bersama-sama. Kan ada kelompok tani itu. Ada petani milenial. Ya. Terus ada lagi apa P4S. Iya, betul. Iya. Terus ada lagi Gapoktan. Iya. Ada lagi Poktan. Iya. Loh, itu semua kan organisasi pertanian, tapi mana? Iya, iya. Itu jargon apa organisasi? Mungkin harus ada yang menggerakkan, Pak. Harus ada yang Loh, selama digerakkan, tapi belajarnya di hotel gimana mau jadi?
Oh, menarik sekali ya. Jadi sebetulnya peluang itu besar ya Pak ya bagi para petani. Bukankah besar lagi? Iya, Indonesia ini geger terus gara-gara apa sih? iya, Pangan loh. iya, Mosok negeri tropis sampai kurang pangan ya Indonesia. Ironis sekali kalau Arab Saudi iya, kurang pangan wajar. iya, iya, iya. Menarik. Pembicaraan kita menarik. Mungkin ada dari audiens ini yang ingin bertanya kepada Pak Jimmy. Silakan Pak. Ya, Bisa raise ambil noti hand. saya. Oh iya Pak, monggo. Bisa raise hand atau nulis di chat ya. Barangkali eh, silakan dibuka ini apa audionya kalau ada yang ingin bertanya. Karena ini terus terang ya untuk bisa ketemu dengan Pak Jimmy itu saya harus inden ini. Harus inden berapa bulan terus terang. Jadi ini kesempatan yang baik Baik. kita bisa bertemu langsung ya dalam artian melalui online ini kan sekarang apa saja bisa dimanfaatkan ya kalau kita ingin memperoleh ilmu, pengalaman dan sebagainya. Sementara teman-teman kalau ada yang ingin bertanya silakan dan ingin mungkin saran atau apa terkait ini utamanya ini program MBG ini ya Pak Jimmy ya karena ini kan Baik. memang harus didukung oleh semua elemen ya sebagai penyuluh mungkin mereka juga harus bisa memotivasi para kelompok taninya atau petani kan ini untuk seluruh Indonesia program. Kapan kita bisa mencapai petani sejahtera Pak? Kalau bicara sejahtera ya satu aja. Sadar belum kita? Karena kita Sederhana belum ya. sadar, kita bukan jangan hanya juga tukang canggur, tapi kita benar-benar pengusaha. Jadi syaratnya kita sebagai petani pengusaha. Iya dong. Kalau kita hanya tukang Ya, cangkul ya kita buruh aja. iya, iya. Bahkan pedagang kita, UMKM kita pun buruh kok, belum seorang pedagang. Contoh, Hmm, tukang bakso, tapi yang mana sawinya masih beli, hmm, cabenya beli, hmm, dagingnya beli, gilingnya pun yang mana tempat tukang penggilingan, mangkoknya beli, togenya beli. Loh iya. ini kita ini tukang bakso atau yang mana? Kita ini pedagang bakso atau tukang bakso atau kita buruh bakso? Hmm. Jadi menurut Bapak pilihan dari usaha kita itu tidak hanya sekedar tadi itu ya kalau bakso tidak hanya sekedar menjual ya Pak, tapi dia juga harus Tidak dong. mampu memenuhi umpamanya tadi Memproduksi semuanya. cabenya sendiri itu, terus togenya mungkin ya Pak ya, seperti itu kah? Iya. Nah itu kan Minimal dibut. yang mana minimal kita punya semua. Jangan semua serba Hmm, beli loh. Kalau kita serba beli, keuntungan udah ambil mereka semua sudah. ya 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 ya. Nah itu perlu tadi itu jadi syarat Bapak tadi selain badan kuat ya harus pikiran Pikiran cerdas, cerdas ya Pak, manajemen bagus. manajemen bagus. Iya, karena peluang ada dan kesempatan ada ya Pak ya. Iya. Lah kalau kita nggak punya ilmunya ya semua serba beli. Sama aja gini kita nih. Wah kita nih produksi mobil. Tapi apa? Lampu mobilnya beli. Iya. Sasisnya beli. Semua serba beli. Bensinnya beli lagi. Lu kita ini Mm-mm. tukang spare part atau tukang orang yang karoseri. Iya, iya, Baru iya. karoseri aja bangganya luar biasa. Catnya pun beli, bikin cat juga nggak bisa. Mm-mm, mm-mm. Pak, kalau saya melihat Bapak sudah terpenuhi kebutuhannya kelihatan ya. Kalau saya ini secara kasat mata, masih adakah keinginan Bapak yang belum tercapai dalam Satu keinginan eh, saya belum tercapai. ya, Malu saya yang mana malu saya yang mana Pak jadi anak bangsa Indonesia yang mana kita masih kekurangan pangan. hmm, jadi eh, masih ada yang masih menjadi pikiran Bapak, keinginan Bapak yaitu petani yang ada di Indonesia ini Kok menjadi miskin?
Kenapa miskin? Harus kaya harusnya. Wong dia itu penyedia pangan kok. Kalau penyedia mobil miskin wajar. Loh ini penyedia pangannya yang miskin tapi penyedia mobil kaya. Padahal orang yang penyedia mobil dia nggak akan pernah hidup kalau nggak ada makanan. Loh kita yang nyiapin untuk makanan nih orangnya. Kalau kita miskin kita cerita nih. Ya, tapi Pak perlu kita sadari bahwa kepemilikan lahan petani kita ini kan benar enggak Pak hanya 1/4 hektar itu. Sehingga kalau dihitung-hitung masih belum bisa memenuhi apa ya Pak, usaha yang menguntungkan Betul. Pak. Bagaimana menurut Bapak? Yang salah siapa? Bukankah kakek moyang kita selalu ngasih hektaran? Dikemanakan tanah itu? Hmm. Dijual oleh anaknya, dibagi warisan atau nambah tanah? Iya, iya. Pindah tangan kemana? Gara-gara apa? Kenapa nggak menjadikan anak kita survival? Jual tanah yang mana demi anaknya masuk pabrik? Kan aneh. Ya. Saat ini kita punya jiwa mengeluh terus-terusan. Pak, lahan saya kan cuma sedikit dan sebagainya. Yang salah siapa? Ini udah turun-temurun udah salah. Makanya sudah waktunya bangkit. Ya. Perubahan Pak mindset Prabowo ini ya akan Pak. membangkitkan dari program MBG. Iya, iya, iya. Gitu loh. Kapan dikasih tanah dari pemerintah, kasih pinjam pemerintah, dijual lagi. Dikasih tanah garapan, dijual juga. Piye ceritane? Itu yang terjadi. Program-program yang terjadi artinya kondisi macam tadi. Artinya Pak, program-program sudah bagus tapi pelaksanaannya ya berarti ya Pak. Ya, programnya bagus, tapi kita memanjakannya juga luar biasa. Anak semakin dimanjakan kira-kira dia makin melunjak atau makin pintar. Iya. Itu ininya ya, ini kan ya apa artinya disandingkan gitu ya, kalau kita mendidik terus dimanjakan jadi apa, sama aja pemerintah ngasih-ngasih tapi tidak mendidik gitu kali Pak ya menurut Bapak. Ya kali. Karena kalau saya mengatakan ya banget, kayaknya ini pada kemana sih selama ini gitu loh, saya bingung. Pejabat kemana aja gitu loh. Iya. Yang dikasih pekerjaan oleh negara, digaji oleh negara, disiapkan oleh negara, dan yang bisa ngapain saja buat negara. Kemana aja sih? Kalau saya kan cuma rakyat jelata, Bu. Ya. Pejabat bukan. Iya. Punya intervensi juga enggak. Tapi justru Bapak justru menjadi penggerak kalau menurut saya nih Pak ya. Menjadi penggerak petani lain yang mungkin tadi mindsetnya belum bergerak gitu. Belum bergerak menjadi cerdas, belum bergerak, jiwa sosialnya belum terbuka dan sebagainya. Karena kalau menurut kita Bapak kan kalau kita punya jiwa sosial, jiwa ekonomi dan sebagainya pasti kaya gitu kan Pak. Nah, mindset Betul. ini yang tapi mindset ini barangkali ya akan Pak. masif harus lewat siapa? Ya, untuk memasifkan lewat siapa harusnya? Pemerintah, Bu. Ya. Dan pemerintah jadi corong, pemerintah jadi solusi, bukan hanya motivasi aja. Iya, 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 iya. Udah lama loh jadi motivasi, solusi dan inspirasinya mana? Iya. Kalau saya melihat ini kan kayak nggak tahu ya, saya salah kali ya, kayak benang kusut gitu Pak. Dimulainya dari mana? Kayak ayam sama telur keluar duluan ayam apa telur? Kan seperti itu kan. Mulai dari mana? Ya, mulai dari kesadaran keluarga. Iya. Kalau orang tua nggak bisa menyadarkan pada anak-anaknya, hanya bangga anaknya kuliah, hanya bangga anaknya apa? Hanya bangga anaknya punya ranking, gagal sudah nih mendidik. Iya, iya. Jika ranking itu bisa menjamin dia hidup baik, kenapa orang nggak cari ranking semuanya? Apa yang bisa menjamin hidup dia baik? Survival apa yang dia butuhkan dan dia bisa menyelesaikannya. Ya. Yang dia lihat tadi ya menurut Bapak ya. Yang dia rasakan, yang dinikmati dan dia bisa menyelesaikannya. Nah,
untuk Tidak generasi harus muda bergantung nih kepada Pak, banyak orang. kita kan sudah generasi yang udah lewat barangkali ya Pak. Untuk generasi muda ini bagaimana untuk tidak terulang cara berpikir ataupun cara melakukan sebagai petani pengusaha. Ini kan banyak generasi muda nih sekarang Pak. Mungkin sudah Ya, saatnya nih kita kalau saya memberikan mengatakan pembekalan. udah kelewat juga dia. Dia udah kelewat juga generasi muda yang saat ini yang udah usia di atas 15 tahun. Kenapa? Udah Ya. terlambat, dia udah ngerti duit. Ngertinya dia duit. Dia nggak pernah ngerti pekerjaan. Dari Ya. mana? Dari generasi balita sekarang. Kita bina yang terbaik Balita lagi. ya. Oh, jadi Anak muda sejalan sekarang ini ya. apa? Ya. Lah wong gaji nggak naik-naik aja dia demo kok. Dia nggak mau tahu perusahaan itu rugi atau enggaknya. Pokoknya dia Ya. yang penting gajinya dia naik. Gimana ceritanya? Wong dia nggak pernah punya perasaan. Iya. Jadi menurut Kadang-kadang Bapak kalau bosnya kaya dia iri. iri. Iya. Jadi menurut Bapak ini harus kalau kita ingin merubah cara berpikir tadi ya Pak ya, mindsetnya, eh, cara berpikir dan sebagainya itu harus dimulai dari balita. Berarti dalam Dari hal balita. ini ya, jadi kalau saya kaitkan program MBG ini sangat relevan ya Pak ya, sangat berkaitan karena program MBG itu untuk menjadikan atau untuk mengakhirkan generasi-generasi muda atau generasi penerus yang nantinya mempunyai gizi yang baik dan cerdas dan sebagainya ya Pak. Karena kan Benar. MBG ini juga untuk ibu hamil, untuk bukan hanya untuk anak-anak ya Pak. Untuk balita, ibu Iya, hamil, ibu menyusui, sui, iya, anak-anak sekolah. iya. Jadi Ya, harapannya, jadi harapannya program harapannya, MBG ini pintu masuk. ya pintu masuk untuk melahirkan generasi emas tadi Pak. Generasi hebat. Ya generasi hebat. Pintu masuk untuk mau melahirkan generasi hebat Indonesia emas. Iya, Tapi kalau nggak hati-hati salah iya, mengurus, iya, kalau nggak hati-hati, kalau nggak kita kelola dengan baik dan nggak kita arahkan dengan iya, baik, iya, justru ini yang mana menjadikan generasi hancur. iya, Kenapa? Kita manjakan dengan makan. iya, Kalau kita nggak arahkan lagi yang mana survival agar dia iya. menyiapkan makanan ke depan, maka dia tukang menuntut makan enak, tapi nggak pernah Nah, bekerja dengan baik. iya. Pak, ini karena baru awal ya program MBG ini ya Pak, baru berjalan. Ada pesan Pak, maksudnya mengawal agar keberhasilan program MBG ini sesuai dengan tujuannya. Pesan, Pesan saya hanya salah satu kalimat, Bu. Jangan dirusak pintu masuk ini, tapi survival kan pintu masuk ini. jangan dirusak ya. Jangan dirusak yang mana MBG ini karena Ya. pintu masuk. Untuk survival tadi itu ya kerjakan apa Ya. yang sesuai dengan yang Kerjakan dilihat apa yang Anda lakukan. sudah. Iya, Sosialnya dengan baik semua. iya, Kalau kita makan wortel, tolong dong sosial pada wortel. iya, Kalau kita makan wortel, paling enggak belajar dong yang mana belajar bikin polybag wortel depan rumah. mm-mm. Jika perlu apa? Dinas pendidikan sering membuat lomba buat anak-anak tentang pangan. Tentang yang mana pengen yang mana polybag pangan misalkan. Tujuannya apa? Biar tahu. Iya, Jika perlu apalagi setiap desa mungkin kan sekarang ada Kemendes nih banyak programnya. iya, Bikin dong program yang mana program misalnya selalu ada lomba yang mana tanam cabai iya, di tiap rumah. Kenapa enggak? iya. Banyak Daripada jalan cuma ya Pak. bansos, cuma Iya, bansos beras saja. iya, iya, Kasih duit aja, yang ada apa? Nutupin pinjol. iya, iya. Jadi banyak Kenapa enggak kita berikan bibit setiap rumah? Bibit Iya. misalnya bibit cabai, bibit bayam, nanti akan kita lombakan. Kita lombakan ya antar RW. Kita lombakannya antar RT. Iya. Jika perlu program 17 Agustus bukan kok lomba tarik tambang aja. Iya, iya, iya. Yang Kenapa produktif kita nggak itu ya Pak. merdekakan di dalam rumah tangga ini? Kenapa nggak yang mana persiapan 1 bulan lomba misalnya lomba tanam bayam yang baik dan benar?
Iya, iya, Bukan lomba tarik tambang yang menghabiskan duit aja, tapi nggak ada iya, skillnya. Skill iya. apa tarik tambang? Fisik ya, hanya fisik ya, Pak. Hanya fisik. Dia tuh Iya, masukin botol di dalam botol. iya, Makan iya, iya, kerupuk. iya, Kioporere. Gimana kita iya, mau merdeka? iya. Sangat inspiratif ini Bapak ininya solusi. Ya paling tidak menjadi pemikiran kita bersama, Pak, untuk tadi itu mulai memikirkan bahwa eh, apa? Kalau memperingati hari besar itu kaitkan juga dengan pangan gitu loh, Pak. Ya karena Ya, kita kan kaitan kekuatan. negara agraris ya, tentunya Ya, sangat ironis kalau kita akhirnya kurang impor pangan. gitu ya. Wong kita tuh negara kaya gitu kok sampai gitu. Jadi salah satu yang cukup bisa dilakukan dan ini sering dilakukan adalah melalui lomba itu tadi menurut saya iya juga ya Pak ya kayak 17 itu Mbok yang berkaitan dengan pertanian gitu ya. Terus di sekolah juga dan barangkali ini menjadi inspirasi Bapak Ibu semua yang hari ini ikut mendengarkan sangat beruntung sekali. Saya termasuk di dalamnya sangat beruntung bisa langsung mendapatkan pencerahan, motivasi dan informasi yang tentunya dibutuhkan oleh kita semua sebagai eh, warga Indonesia khususnya pertanian ya kita Hmm. orang pertanian ini masa sih gitu tadi sampai Pak Jimmy mengeluhkan mosok sih sampai kita itu tidak bisa mencukupi kebutuhan sendiri yang semua rata-rata mempunyai lahan yang bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Ada pesan Pak ini sebelum kami akhiri podcast sore hari ini yang sangat inspiratif. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Jimmy kepada kita semua, kepada eh, para apa Bapak Ibu yang telah hadir di dalam podcast sore hari ini. Silakan Pak sebelum kita akhiri bincang-bincang pada sore hari ini. Monggo Pak. Satu pesan sama teman-teman semuanya. Petani pasti kaya, harusnya. Petani pasti kaya. Kenapa? Karena kita berjuang untuk kemanusiaan, berjuang juga untuk alam semesta, tinggal bagaimana kita memperjuangkan buat diri kita. Ya, Syaratnya apa? Jadilah engkau orang yang pemberi solusi, ya, pemberi motivasi, dan pemberi inspirasi. 3 perkara. ya, Mau kuat? Kuatkan sosialmu agar ekonominya baik. ya, Dan kuatkan budaya, jadikan budaya dalam hidupmu. hmm. Setelah sosialnya baik, Ekonomi ekonomi baik, jadikan budaya baik. budaya baik. Kalau kaya bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang lain. Betul untuk orang lain. Dari Insya Allah saya ya. cukup sekian. Selamat sore. Ya, Bila itu terima kasih sekali Assalamualaikum lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih sekali lagi Pak Jimmy. Mudah-mudahan kita bisa baik, bertemu lagi pada podcast yang akan datang. Dan baik. sekali lagi sukses untuk program Bapak yang saya tahu Bapak telah mendukung program MBG ini dengan 3 dapur. Semoga itu berjalan lancar dan makin berkembang dan usaha Bapak juga makin sukses dan sosial Bapak makin tinggi, ekonomi Bapak makin tinggi dan Amin. tentunya ini membantu masyarakat yang akan berguru kepada Bapak ya karena Bapak punya pusat pelatihan, punya foundation yang sangat bermanfaat bagi masyarakat utamanya di sekitar dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Baik. Demikian Bapak Ibu peserta podcast sore hari ini pertemuan kita dengan Bapak Jimmy pada catatan RSZ sore hari ini, sahabat kami, semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat bagi kita, memberikan pencerahan dan tentunya memberikan inspirasi kepada kita untuk melakukan yang terbaik untuk teman, keluarga, sahabat yang akan bersama kita.
Demikian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangan kami selama memandu. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.